Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah, dikasih kesehatan dan kesempurnaan iman Islam ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa silaturahmi, berkumpul, berdiskusi, dialog dalam rangka untuk menambah keilmuan pengetahuan kita. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah manajemen obat yang berkaitan dengan kecerdasan kita. Ya, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Nah, tentu saja kecerdasan itu harus seimbang. Yang pada akhirnya kita itu benar-benar bertobat pada Allah, yang pada akhirnya kita berserah diri hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, semuanya ya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita pasrah kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Samping bertakwa juga menjadi orang yang bertawakal. Setelah bertawakal, kita akan sukses meraih derajat taubatan nasuha. Apa itu takwa? Takwa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa itu tawakal? Kita bekerja sungguh-sungguh, beristihad sungguh-sungguh, ya kan, secara maksimal berusaha untuk sebaik-baiknya menjadi orang yang paling baik ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertakwa, bertawakal, yang pada akhirnya kita akan menjadi orang yang taubat, taubatan nasuha, taubat dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, tentu saja kita tidak hanya pasrah total tanpa ada ikhtiar, kita harus berikhtiar terus-menerus, kita harus tobat terus-menerus setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, terus kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tobat itu kelihatan dari rambutnya, ya, rambutnya itu apa adanya. Yang putih misalnya seperti saya yang putih, ya jangan disemir, ya kan, apa adanya, ya. Sehingga kita mensyukuri rambut kita, ya. Putih ini tandanya kita sudah tua, sudah mendekati ajal, sehingga kita itu minta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rambut yang cukup macam-macam, di sini dihabisin, atas timbul begini ya, atas dibiarkan, pinggirnya habis. Nah, itu juga kurang bagus, ya. Atau dibalik, atasnya itu habis, pinggirnya itu penuh misalnya, atau diukir dan sebagainya. Ini tandanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa adanya, ya, rambut kita itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Rambut itu mahkota kita, ya. Ada perempuan yang rambutnya
disambung-sambung dan sebagainya, itu kurang bagus ya, itu tidak boleh ya kan. Oleh karena itu apa adanya kita syukuri rambut kita ya kan, sehingga rambut kita itu benar-benar dijaga dengan baik, dirapikan ya, sehingga kita merapikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita benar-benar menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut alis juga ya dirapikan aja, jangan dicukur habis lalu diukir ya, nah itu nggak boleh ya. Nah, setelah rambut, otak kita itu harus dilecitkan potensi kita ya. Lecitkanlah potensi otak kita sehingga itu berguna, bisa untuk menciptakan program ya, komputer, program teknologi ya, untuk pembangunan, untuk berpikir ekonomi, berpikir politik, berpikir budaya, berpikir sosial, berpikir secara sains, kesehatan, semua lengkap dalam otak kita itu. Sehingga lecitkanlah potensi kecerdasan otak kita yang pada akhirnya kita bermanfaat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kaum muslimat rahimakumullah. Kecerdasan manusia itu ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan logis, matematis, kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan ritmik, dan sebagainya. Itu harus dilecitkan potensi kita. Misalnya verbal itu adalah kecerdasan berbicara. Bagaimana berbicara kita itu selalu berfaedah, berguna, bermanfaat, sehingga kita itu selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ucapannya mengandung pahala, setiap ucapannya membesarkan kebesaran Allah ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap ucapan itu berguna. Tidak ada ruang dan waktu untuk fitnah, adu domba, gosip, ya, menjelek-jelekan orang, adu domba, macam-macam. Jangan, stop. Kita berbicara harus mengandung faedah, berguna, bermanfaat buat sesamanya, mengajak kaum muslimat untuk taat pada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kecerdasan verbal kita untuk mengajak umat manusia untuk taat, tawakal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita itu selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, ada bahagia di akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, hanya beruntung di dunia, sa'idun fil akhirah, tapi kurang beruntung di akhirat. Ya, dia hebat, ya, secara ekonomi dia hebat lah, ya kan, kaya raya, tetapi tidak mau ibadah kepada Allah, lupa sholat, ya kan, lupa puasa, lupa zakat, ya, tidak melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Yang penting kaya raya, bahagia di dunia, memang bahagia, di akhirat celaka. Ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, hanya bahagia di akhirat, di dunia kurang beruntung. Tidak apa-apa, masih ada harapan di akhirat. Di dunia mungkin orang yang miskin, menderita, hidupnya pas-pasan, tidak apa-apa. Tetapi tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada sore adzan, langsung datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu luar biasa. Ya. Hidup miskin di dunia itu tidak apa-apa, ya kan? Sengsara di dunia tidak apa-apa, tetapi jangan mengorbankan akhirat, ya. Sehingga ada harapan di akhirat. Ada saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirat. Tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Sudah pas-pasan hidupnya, tidak mau ibadah kepada Allah, ya celaka itu. Di dunia tidak
dapat apa-apa, ya menderita sengsara, tetapi sombong yang padanya di akhirat juga akan celaka. Dunia celaka, akhirat celaka. Yang paling bagus adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu. Kita kembali, baru kecerdasan adalah verbal, kecerdasan berbicara. Setiap ucapannya harus membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kecerdasan visual. Kecerdasan visual itu adalah kecerdasan teknologi. Bagaimana berkarya, membuahkan hasil untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Misalnya membuat program komputer, membuat teknologi yang berguna bagi masyarakat, ya kan? Sehingga ketika di dunia benar-benar bermanfaat hidupnya. Ya, inovasi, membuat teknologi, ya membuat program-program internet, ya kan? Dia bisa membuat konsep-konsep memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mempertahankan diri dalam hidupnya, bisa sejahtera sandang, sejahtera pangan, sejahtera papan, sandang pakaian juga layak, ya pangan makanan, ya pokok terpenuhi, dan rumah tempat tinggal terpenuhi. Maka pemikiran-pemikiran itu berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, dan sebagainya. Ini itulah yang namanya kecerdasan visual, ya, kecerdasan inovasi dalam teknologi, sehingga berkarya, yang pada akhirnya karya itu bisa mempermudah urusan-urusan manusia. Ada juga kecerdasan kinestetis, ya, kinestesis itu adalah bagaimana gerakan-gerakan badan untuk kesehatan, yaitu berolahraga. Nah, maka penting untuk olahraga itu. Bagaimana dengan berolahraga badan kita itu akan sehat, ya. Dengan olahraga kita itu peredaran darah itu akan lancar, sehingga akan mudah untuk ibadahnya juga akan semangat, ya, naik hajinya juga semangat, ya, sedekahnya juga semangat, ya, infaknya semangat karena sehat badannya. Sholatnya juga khusyuk karena apa? Sehat badannya. Maka ikhtiar supaya kita sehat itu adalah dengan berolahraga. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Ya. Intrapersonal itu adalah pengembangan kepribadian. Bagaimana kita itu supaya lebih dewasa dari sebelumnya, ya. Kita itu harus bisa mandiri, harus bisa menghidupi diri sendiri, harus bisa mengembangkan potensi sendiri, harus bisa peka terhadap lingkungan, harus empati terhadap sesamanya. Ini kecerdasan, ya, intrapersonal, ya. Ada juga kecerdasan interpersonal, komunikasi, sosialisasi, koordinasi, banyak kawan, banyak bersilaturahmi, sehingga banyak yang membantu kita membantu orang, orang pun akan membantu kita. Nah, sehingga banyak kawan-kawan, banyak cabang-cabang usaha di mana-mana, ya, berkembang karena apa? Banyak jaringan, banyak komunikasi, banyak silaturahmi, sehingga orang mendukung kita pun mendukung orang lain, dan sebagainya. Ada juga kecerdasan naturalis, ya. Kecerdasan naturalis itu adalah kecerdasan alami, bagaimana tumbuh-tumbuhan diramu bisa menjadi obat, sehingga bermanfaat bagi umat manusia. Bagaimana barang-barang mentah, bahan mentah dirubah menjadi bahan jadi, sehingga punya nilai jual yang tinggi, yang pada akhirnya bisa menghidupi diri sendiri, keluarga, sejahtera, masyarakat akan sejahtera, bangsa negara juga akan sejahtera. Nah, maka perlu ada inovatif bagaimana sumber daya alam ini diolah dari bahan mentah, dirubah menjadi bahan jadi. Nah, ini umat Islam harus hebat,
dalam inovasi, berkarya, ya, dalam berbagai macam aktivitas kegiatan ekonomi harus maju. Nah, sehingga umat Islam secara ekonomi itu lebih tinggi daripada yang lain. Ada juga kecerdasan matematis, logis, berhitung, ya, matematika. Ini juga harus cerdas bagaimana menghitung waris, nah, bagaimana menghitung misalnya falah, ya, ilmu falah, ya, bagaimana kita itu menghitung barang-barang, ya, cash flow dan sebagainya, masukan pengeluaran, ya, sehingga dalam berbisnis pun juga cerdas, sehingga tidak kalah hitungan-hitungan kita dengan hitungan orang lain, ya kan. Oleh karena itu maka kita harus cerdas secara berhitung, bagaimana matematika perkalian, ya kan, tambah-tambahan atau yang lain dan sebagainya. Berhitung secara matematika kita harus lebih pintar, ya, dibandingkan yang lain. Ilmu waris, ilmu falah dan sebagainya. Begitu juga kecerdasan yang lain, ada kecerdasan ritme, ya, tangga nada dan suara lagu dan sebagainya. Ini juga keindahan seni. Maka seni itu indah dan Allah mencintai keindahan. Nah, itu orang Islam itu harus mencintai keindahan, kebersihan, sehingga akan menimbulkan kesehatan. Nah, itu lejitkan potensi-potensi kecerdasan otak kita, ya kan, sehingga kita itu akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, karena orang yang ilmunya tinggi itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, bagaimana kita memahami lingkungan, memahami karakter-karakter orang-orang, kita empati terhadap orang, nah, sehingga kita itu lebih matang hidupnya, ya kan, lebih bersabar dalam menjalankan berbagai macam rintangan hidup, yang pada akhirnya kita akan lebih dewasa dari sebelum-sebelumnya. Nah, maka umat Islam itu harus lebih dewasa daripada yang lainnya. Intelektual, ya, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, kecerdasan agama. Kita harus lebih cerdas. Ya, begitu ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung datang ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Bagi laki-laki harus rajin ke masjid sehingga selalu berjamaah, karena berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Nah, oleh karena itu kita berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita itu dilindungi oleh-Mu, ya Allah, dimudahkan segala macam urusan, digampangkan rizkinya, dan berbagai macam urusannya itu akan cepat selesai, ya, dan kita dikasih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istighfar, rambut kita, otak kita, alis kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, pipi kita, mulut kita, di Allah seluruh ucapannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allah, ampun dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimin, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta al-qahtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya Allah. Ampunilah keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunilah para leluhur kami, ya Allah. Ampunilah seluruh kaum muslimat, ya Allah. Ampunilah anak-anak kami, cucu kami.
Ampunilah semua kaum muslimin yang ada di negeri ini. Dan ampunilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Allahu Akbar, Allah. Karena kita itu banyak dosanya, kita tidak lepas dari dosa. Ulu bani Adam khoto'un, wa khairu khoto'in at-tawwabin. Setiap anak manusia, anak turun Adam pasti pernah berbuat dosa, berbuat. Sebaik-baik manusia adalah yang bertobat. Karena yang tidak punya dosa tidak ada. Tidak ada orang yang tidak punya dosa kecuali bayi yang belum balik. Itu memang tidak punya dosa, tapi kalau sudah akhir balik, ya, sudah dewasa, banyak dosa-dosanya tidak terhitung jumlah dosa-dosanya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin semua. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita bertobat, ya kan? Suami bertobat, istri bertobat, lalu anak kita. Insya Allah diampuni semuanya. Lalu tetangga kita, lalu satu RT bertobat kepada Allah. Satu RT bertobat, satu RW bertobat kepada Allah. Satu RW bertobat, satu kecamatan bertobat kepada Allah. Satu kota kabupaten bertobat pada Allah. Satu provinsi bertobat pada Allah. Satu negara bertobat pada Allah. Akan dimudahkan segala macam urusan dan akan disejahterakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberkahkan kehidupannya dan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tobat, sehingga kita itu apapun permintaan kita, apapun doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan tenang jiwa kita. Ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi 'ibadi wa tadkhuli jiwa yang tenang, yang diridhoi oleh Allah, kemarin masuk dalam golonganku dan masuk ke dalam surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat semuanya dan kita berhasil bertobat kepada Allah, dan insya Allah kita itu akan bahagia dunia dan akhirat. Bahagia itu bukan uang, bukan harta yang banyak, ya kan? Bahagia itu adalah ketika kita itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam hidup, mencapai derajat takwa, mencapai derajat tawakal, dan mencapai derajat taubatan nasuha, sehingga kita itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.